Halo, El, suaraku terdengarkah? Oke, suaraku terdengar? Masuk. Oke, aku mulai lagi ya Boleh? dari awal Ya, sambil menunggu. ya. Okay, hello everyone. Welcome to our second volume of Space to Face program series. I'm Meme, currently second year master student at System Planning Lab Design Department, Chiba University, Japan. I'm running side at side as a thesis project along with some of my friends that initiated to observe, experiment, and build digital archives platform that embraces the experience and interaction across space and community in creative fields. We've been doing several projects for the data collecting phase in Bandung and Jakarta, Indonesia. Last October, we participated and had discourse program with ICAD and directory exhibition in collaboration with Surfing Idea at Bandung Design Biennale 2023. Today, Space to Face is a program series that tune exclusively on at Site Instagram Live with the main objectives of finding out more about the factual situation related to activities of the creative community space in Bandung, presenting individuals or collectives behind the creative ecosystem that share their efforts through ideas and projects that aim to develop interaction between creative community space, mapping how the creative community space has a social impact on actors, collaborators, and wider community. At this time, the research focus on the selected case study that is the creative community space in Bandung, Indonesia. But hopefully, we could do another research case in another country, and hopefully we could invite someone from another country as well as a guest to have a small discussion here. And for now, and for the few next volumes will be fully in Indonesian, but don't worry because later there will be a summary in English which will be shared through our Instagram and website at site and also www.siteatsite.com. Halo, selamat datang di Space to Face volume kedua bersama tamu yang sekarang sudah diundang dan sudah ada di sini, yaitu Mas Raden Fikri, merupakan founder dari Serving Idea dan sekarang juga sedang melanjutkan studi ya, Fik. Mungkin nanti kita kasih kesempatan buat Fikri bisa memperkenalkan diri. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman, tadi sedikit ada kendala teknis tapi sekarang harusnya aman. Sesi kita coba mulai volume kedua ini dan sudah hadir bersama kami semua, kita semua, yaitu Fikri. Apa kabar, Fik? Coba boleh diskusi kita mulai dengan introduksi Fikri gitu sebagai Bandung native. Wah, iya betul. Ya, gimana Fik? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Halo semuanya. Perkenalkan aku Fikri. Gitu. Gimana kabarnya sehat di sana? Sepertinya sedang musim dingin di sana ya? Lumayan, lumayan dingin. Rasa-rasa Lembang Pantai Waduh, Upas lah. aman aja. Gimana gimana? Oke. Nah, mulai kali Fik tentang introduksi dari Fikri sendiri. Oke. Iya, iya. Biografi, terus juga pekerjaan atau kesibukan saat ini seperti apa, Fik? Mungkin bisa di-share juga teman-teman ke sini. Oke. Halo mungkin teman-teman, kenalin aku Arden Fikri. Bisa dipanggil Arden atau Fikri, bebas ya. Sekarang mungkin kesibukan tiap hari ngantor seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Mas Emeh. Sekarang sedang menjalankan sebuah studio desain, junior studio design ya sebutannya. Aku lebih suka disebut junior studio design, namanya Surfing Idea. Berlokasi di daerah Cihapit, tepatnya Jalan Sabang, eh, depan kantor Tidar. Teman-teman pasti tahu ya, apalagi ini mungkin audiensnya mostly adalah student atau praktisi desain gitu ya.
depan Tidar di situ ada coffee shop. Nah kita kantornya di situ. Nah mungkin tiap hari sibuk sebagai full time designer di sana. Terus juga baru mau masuk lagi besok ya, tadi juga di-mention sama Mas Emeh terkait lanjutan studi. Betul, sekarang sedang melanjutkan studi lagi magister desain di ITB gitu. Terus mungkin ya itu kali ya, maksudnya kesibukan yang memang rutin dilaksanakan setiap hari, bekerja, bermain, dan belajar. Ya, Itu mungkin mantap. Itu bisa memenuhi kebutuhan ya. ya. Betul 5 betul sehat, betul 4 sehat, 5 betul betul sempurna. betul. Oke. Nah, kita coba berkenalan dulu kali Fik ya tentang serving idea. Sebenarnya apa sih Fik serving idea yang selama ini Fikri bawa gitu, dan kapan mulai dibangun atau didirikan atau diinisiasi gitu, dan prosesnya seperti apa sih Fik? Kapan si serving idea ini mulai beroperasi? Mungkin bisa Oke, cerita di situ. thank you Mas. Mungkin kalau ngomongin surfing idea, sebenarnya waktu itu sebenarnya saya juga masih secara posisi juga masih fresh graduate designer gitu ya. Ya, Tepatnya graphic designer, kemarin baru lulus 2022, berarti angkatan 18 ya, berarti lulus 2022 akhir. Terus akhirnya waktu itu uh, dapat project lah istilahnya, dapat project identity waktu itu, khususnya pengerjaan identitas brand. Waktu itu brandnya adalah coffee shop. Terus akhirnya kebetulan project itu diambil berdua, maksudnya aku selalu partneran sama partner sekarang di Serving Idea juga, ya, namanya Lutfi, biasa dipanggil dia Cau ya. Mungkin Mas Emeh dan teman-teman juga sudah pada kenal, mungkin aku selalu sering sama Cau ya. ya, Nah akhirnya aku menjalankan project itu, waktu itu coffee shop, menjalankan project selama biasanya kan ngerjain project identity itu kurang lebih waktu itu 1 sampai 2 bulan gitu ya. Terus akhirnya kita dapat project identity itu. Terus di tengah jalan 2 atau 3 minggu berlalu setelah project itu deal, terus akhirnya kita brainstorming berdua. Terus kita mikir kayak kalau misalkan identitas porto kita nih gitu ya, kalau misalkan memiliki pribadi Fikri dan juga Lutfi, mungkin itu tuh kalau misalkan kita selesai berkarir atau misalkan kita let's say mungkin meninggal gitu ya, ya, dan foto itu tuh akan hilang aja bersama dengan ya, orangnya gitu, karena mungkin ada di kuadran self employee yang memang pekerjaan itu sangat berkaitan sama orangnya, sehingga akhirnya waktu itu kayak wah ini kayak sayang banget gitu, maksudnya di pengen juga akhirnya porto yang kita kerjakan ini bisa akhirnya bermanfaat bagi orang gitu, even kayak ya porto gitu hasil akhir daripada pekerjaan itu bisa bermanfaat lagi bagi orang gitu. ya. Terus akhirnya gimana kalau misalkan kita bikin entitas aja nih untuk akhirnya porto ini bisa menjadi kepake terus gitu. Dan sekalian juga waktu itu kebetulan kayak pengen bikin sebuah apa ya, medium aja untuk akhirnya kita senang-senang. Sebenarnya jauh sebelum punya surfing idea gitu ya, aku tuh punya entitas senang-senang sama teman-teman, khususnya berempat, ada Fikri, Cau lagi, ada Anjrit, sama ada satu lagi Diko, sorry Aku berempat. tebak Fik, Nah akhirnya, apa itu? nah itu dia 26 plus. Itu 826 plus. betul, nah itu 26 plus itu teh sebenarnya tempat seru-seruan aja buat berempat, itu buat main-main. Ya, Tapi nyari bensinnya, soalnya kan maksudnya kan kalau misalkan kita pengen punya mobil nih, ya, pengen punya trip kemana, harus ada ya, bensinnya nih. sepakat. Nah bensin dalam tanda kutip funding untuk kita main itu based on produk apa nih yang kita Ya, jual. Nah waktu di N1 Plus ini adalah apparel yang kita ya, jual gitu, ya, wearables. Terus akhirnya nah itu berjalan sebenarnya, jadi ada penjualan buat kita main, buat yang main. Terus akhirnya berlaku juga buat surfing idea. Waktu itu tuh pas bikin entitas ini kayak oh ini juga bisa jadi kayak bensin untuk akhirnya kita bisa terus bereksplorasi nih. ya, Yaudah pada akhirnya di awal Januari ya. awal Januari itu kita cari-cari, akhir-akhir Desember kita cari nama nih, apa nih entitasnya namanya. Terus akhirnya ketemulah surfing idea. Terus akhirnya mulai pakai surfing idea di awal Januari gitu pas. Terus akhirnya terus berprogres, alhamdulillah ada terus. Kita akhirnya bisa bantu orang terus juga akhirnya uang yang kita dapatkan juga ya, bensin yang kita dapatkan bisa pakai untuk main juga, untuk eksplorasi juga. Ya.
terus akhirnya dipakai untuk inisiatif-inisiatif, Ya, untuk makan ya, juga tentunya ya, untuk ya, makan, untuk ya, jajan gitu. Terus akhirnya berprogresnya sampai dengan ya. sekarang gitu. Waktu itu kita ya antara komersil dan seru-seruannya itu alhamdulillah progresnya sama-sama naik dan sama-sama Ya. seimbang gitu. Soalnya sampai sekarang lah dapat 2M, amin teman-teman, dapat 2M. Oke. Nah, Amin ngomongin Dita. tadi tadi tentang inisiatif ya, Fik. Tapi kita sebelum ke inisiatif, pengen tahu dulu dong, Fik. Kira-kira boleh nggak sih di-share tentang referensi atau role model Fikri dalam berkarya di Serving Idea, terutama itu tuh siapa sih gitu? Terutama mungkin mungkin bisa dikatakan ada di nasional atau misalkan juga ada di internasional. Boleh di-share dong, Fik? Oke, mungkin kalau role model sebenarnya kayak kayak menganggap ini sebagai seseorang yang berhasil menginfluence aku sampai sekarang gitu. Tentunya Ya, adalah Mas Aulia Akbar di sini sudah di dalam. betul. Terbesar gitu, plus banyak sih maksudnya dari waktu zaman kuliah pun kayak banyak banget sharingan beliau yang akhirnya bisa bikin aku jadi seperti sekarang gitu. Terus juga mungkin terdekat gitu ya, karena aku memang selalu akhirnya ngambil, aku tuh melihat coba untuk menangkap dari orang yang terdekat yang memang aku lihat dan aku bisa kerja bareng gitu. Ya, ya, Jadi mungkin setelah Auli Akbar gitu ya, selanjutnya ada Mas Ardo. ya. Baik lagi mungkin aku dan Mas Eme juga pernah bekerja sama di BDB, terus akhirnya di Norm, Hmm, terus bikin maksudnya kayak Mas Ardo cukup untuk akhirnya bikin uh, kita akhirnya bisa belajar terus gitu ya, dari salah satunya dari influence juga Mas Ardo gitu. Kalau luar mungkin uh, kayak suka sama desainernya Emil ya, Leondor dulu mungkin ya, ada uh, Teddy Santis gitu, ya, yang dimana kemudian dia coba untuk, sebenarnya aku lihat gitu ya, kayak dia jujur aja terhadap produk yang akhirnya dia desain ya, gitu. Kayak misalkan contoh kemarin misalkan saya kita ngomongin New Balance saja, dia tuh kayak nggak, maksudnya pas Emil Leondor kalau sama New Balance dia tuh nggak banyak kayak rubah elemen-elemennya gitu, tapi dia mau tetap mau tambahkan fungsinya, tapi kayak dia masih coba untuk bermain-main dalam si produk yang akhirnya dihasilkan ya, gitu. Itu terus mungkin untuk yang lebih rootsnya itu mungkin Massimo gitu ya, ya, dan juga Paula ya, Scher, gimana kemarin Massimo tuh aku suka terkait fungsinya banget, terkait direct fungsi teh ada dalam soulnya Massimo gitu, yang aku tangkap itu yang fokus aku banget dari zaman kuliah S1. Terus kalau Paula Scher gimana kemudian dia seru aja bikin studio, karena ya maksudnya aku juga, tapi ini mungkin ada pandangan-pandangan teman-teman yang lain juga gitu. Kalau ya, aku ngeliat kayak Paula Scher ini, dia nge-treat si Pentagram ini kayak sebuah studio gitu untuk akhirnya dieksplorasi sama suaminya juga. Wah, lihat dokumenter, apa sih dokumenternya tuh namanya yang di Netflix tuh, punya ada lah ya. Terus akhirnya dia gimana ngomongin nge-build si Pentagram ini jadi sesuatu yang seru. hmm. Nah itu mungkin untuk influence studionya itu sih mungkin. Abstrak bukan sih, Fik? Nah ya abstrak, Di betul, Netflix, ya, 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 betul. ya, ya. Oke, oke, oke. Itu menarik juga sih. Itu beberapa Ya dokumenter abstrak, yang nggak betul. cuma nggak cuma satu disiplin, misalnya graphic design, tapi juga ada product design. Salah satunya juga yang aku pernah tonton tuh yang ngedevelop footwear gitu, tapi aku lupa sih yang siapa namanya gitu. Iya, Tapi iya, mungkin iya. nanti teman-teman bisa nge-mention siapa aja yang pernah ditonton sama teman-teman juga. Nah, tadi kan tentang inspirasi dan role model gitu ya banyak, dan salah satunya juga emang yang beririsan juga Pik ya, yang kita pengalaman berdua juga gitu ya di Betul. desain Biennale 2021 sama di Norm gitu. Kalau misalkan ngelihat dari praktiknya Fikri gitu ya sebagai graphic designer gitu ya, fokusnya kan salah satunya. Kenapa akhirnya si Serving Idea ini juga disebut dengan Junior Design Studio teh gimana sih Fik? Maksudnya apakah akan selalu junior gitu atau sebenarnya ada maksud tertentu sih tentang membawa nama Junior Design Studio itu? Ya. Ya, mungkin kenapa sebenarnya dinamakan Junior Design Studio? Yang pertama sebenarnya adalah ya memang kita tuh baru 1 tahun Ya, gitu ya. Kayak kayak aku mengibaratkan kayak surfingnya dia tuh aktualisasi orangnya ya, dalamnya gitu. Kayak jadi aku pribadi pun, karena memang aku dan Lutfi gitu ya, apalagi maksudnya kita berdua masih bersekolah gitu. ya, Maksudnya kita memang masih student dan hmm, memang uh, setelah, maksudnya pangkat setelah kita menjadi student itu adalah menjadi sebuah junior, ya, baik itu sebagai desainer ataupun misalkan
ngomongin realm engineering gitu, ya kita masih jadi staff. Kayak misalkan ya aku juga nganalogin bahwa di antara industri desain ini gitu khususnya, dan kita yang memang baru masuk, mau individu ataupun studio, ya aku pribadi malah itu adalah sebuah junior gitu. Nah makanya Surfing Idea khususnya pengen dilakukan sebagai junior design studio gitu. Terus juga kayak tadi kemudian akankah menjadi junior terus, sebenarnya soulnya nggak tahu ya. Surfing Idea tuh aku pribadi juga khususnya si Raden Fikri ini selalu kayak memposisikan diri itu tidak tahu apa-apa gitu. Jadi kayak beneran anak kecil yang pengen cari tahu terus. Makanya aku suka seru banget ngomongin intern graphic designer, junior graphic designer, emerging studio tuh kayak itu tuh hal-hal yang justru keseruan tuh mulai dari junioran itu. Dan makanya kemungkinan meskipun nanti setelah 5 tahun aku pribadi juga masih menganggap bahwa aku akan menjadi posisi yang tidak tahu apa-apa aja terus gitu. Jadi akhirnya bisa terus-terusan explore, karena kalau misalkan kita dilabelin sebagai senior studio design nih, takutnya kan sama polisi-polisi gitu, takut maksudnya jadi kayak jadi nggak seru gitu kalau misalkan ngomong kita tuh profesional, malah jadi kayak pengen bikin ya always lifetime learner aja sih gitu. Sepakat, spiritnya memang harus tetap dijaga ya, rasa penasaran itu ya, rasa ingin tahu gitu. Jadi kayak tidak memosisikan kayak wah orang mah udah tahu semuanya gitu, enggak gitu ya, justru apa itu orang belum tahu, pengen tahu. Nah itu juga menarik ya, karena mungkin juga pengen nanya ke Fikri, pandangan Fikri, karena kan beberapa teman-teman juga ada beberapa jalur ya, misalkan setelah beres lulus ada yang emang bekerja untuk sebuah perusahaan, company, atau misalkan agency atau studio. Ada juga yang salah satunya Fikri gitu, yang akhirnya coba buat ngedevelop entitas bisnis baru, dalam hal ini studio. Gimana Fikri respon kamu? Kayak kalau ada orang yang bilang bikin dulu studio atau kerja dulu di orang baru bikin dulu studio. Nah ini kan berarti ke Fikri udah nyemplung nih kasarnya. Apakah Fikri ngerasa orang mah bakal stay di sini AME gitu, atau kayak gue mah cabut dari ini, gue mau kerja buat orang lain gitu? Gimana Fik ngelihatnya? Ya mungkin sebenarnya itu pun dirasakan ya, kayak pasti rumput tetangga tuh lebih hijau. Sepakat. Beneran. Jadi kayak kalau kita kerja tuh pengen kayaknya punya usaha seru nih, usaha gitu. Terus kita akhirnya usaha, akhirnya nih yang kerja seru juga. Nah makanya kayak rumput tetangga selalu lebih jauh. Nah mungkin analoginya adalah sebenarnya kita cukup mensyukuri dan kita cukup akhirnya mengerjakan dan mencintai apa yang kita punya gitu. Kayak sebenarnya kalau misalkan disebutin Fikri ini pengen kerja, pengen banget beneran, tapi kayak ini mungkin yang akhirnya aku bisa memposisikan diri aku sebagai orang yang di tengah-tengah gitu antara running bisnis. Kan maksudnya kita tidak mau mungkir ya, maksudnya studio ini memang basic-basicnya workshop base gitu ya, tapi memang masih butuh istilahnya operasional gitu ya, bensin yang tadi. Nah baik lagi mungkin bisa di tengah-tengah kayak kalau misalkan bekerja nih, serunya adalah sebenarnya belajarnya bisa lebih diajarin gitu loh. Kayak misalkan kan ini POV mungkin yang aku jalanin sekarang aja gitu ya. Kayak sekarang menjalankan sebuah studio gitu, apalagi mungkin studio sendiri dan juga Lutfi gitu ya. Kayak belajarnya itu mesti akhirnya kita nyari sendiri gitu. Kayak ibaratnya orang yang sekolah sama orang yang tidak sekolah gitu. Maksudnya kayak orang yang tidak sekolah, dia akhirnya mencari ilmunya dengan dia nyari sendiri gitu, dengan mencari sendiri, mencari orang siapa harus ditanya, pertanyaannya nyiapin sendiri apa yang kita butuh. Sedangkan kalau misalkan kita sekolah ibaratnya atau bekerja, itu kayak kita dikasih aja gitu sama saya kalau misalkan kita kerjanya sama atasan kita gitu, sama yang lebih senior, kayak dikasih tahu bahwa ini harus seperti ini. Jadi pembelajarannya mungkin bisa lebih seru juga, karena ada yang lebih tahu dari kita gitu. Nah kalau misalkan aku belum khususnya, tapi sekarang juga aku menanggulangi akhirnya untuk aku tidak punya senior dalam perusahaan gitu ya. Akhirnya aku sekolah lah untuk akhirnya aku sekarang jadi tahu ilmu yang harusnya aku dapatkan bekerja di sebuah studio ini, akhirnya aku dapatkan di sekolah gitu. Nah mungkin seperti itu sih pandangannya. Oke. Karena kan sebenarnya banyak yang bilang kayak ya running bisnis atau running studio itu juga apalagi belum punya pengalaman bakal repot ya gitu. Kayaknya ada beberapa hal yang memang baiknya dipelajari dulu dari perusahaan atau misalkan dari sebuah studio dulu, baru kita coba running sendiri. Misalkan entah itu
kurun waktu 2-3 tahun atau sampai 5 tahun atau 10 tahun baru bikin bisnis. Karena kan beberapa case kayak gitu kan, Pik. Mungkin mau nanya tentang gimana Fikri nge-manage itu sih, Pik, gitu. Kayak keren banget kamu Wah, teh. Kayak jauh, bro. jalanin serving idea secara komersial, staff gitu ya, segala macam. Dan akhirnya juga di sisi tetap ngejalanin tugas setiap hari ke kampus gitu ya. Itu teh gimana sih, Fik, gitu? Kayak kamu boleh share gak cara kamu nge-manage itu? Ya, sebenarnya aku masih berantakan nih manage waktu gitu. Kelihatan sih. Kayak cuman kayak mungkin ya itu dia maksudnya kayak gimana mungkin manage-nya antara running bisnis gitu ya sama kuliah. Mungkin kayak karena dua-duanya ada di dalam realm design gitu ya. Iya, Usahanya pun maksudnya kan kayak untung aja maksudnya iya, si Brandon Fikri ini diberikan kesempatan untuk mengelola sebuah usaha studio desain iya, juga gitu kan sama kuliahnya pun iya, desain. Jadi kayak so far kalau aku pribadi sebagai menjalankannya gitu praktisi student ini eh, kayak sesuatu yang mungkin aku kayak sering banget untuk kayak ini misalkan ada proyekan nih iya, kayak proyek ini kan lagi iya. running nih terus akhirnya untuk akhirnya menambah value daripada project yang sedang aku kerjakan ini menambah sisi kualitas daripada outputnya Sepakat. akhirnya aku ambil dari kuliah jadi Iya, kayak saling membutuhkan gitu kalau iya, misalkan aku mengerjakan tugas kuliah juga dapat ilmunya untuk project A terus juga kalau misalkan project A jalan juga bisa dapat ilmu dari kuliah juga jadi kayak kayak menjalankannya lebih kayak linear iya. aja gitu. Jadi maksudnya nggak ada satu struggle yang berarti gitu ya. Karena mungkin ini linear Iya, si iya, pekerjaan sama si sekolahnya gitu sih iya, mungkin. Jadi kalau ditanyain mengelola waktu iya, kayak sporadis aja sih gitu. iya. Oke, berarti emang learning by doing banget ya, Fik ya. Ya betul. Nah, tadi kan barusan aku udah langsung mention kayak tentang gimana caranya Fikri nge-manage bisnis gitu ya, komersial di studio sama di kuliah gitu. Gimana caranya nge-maintain dan kayak selama mungkin kurang lebih dari setahun atau 2 tahun ke belakang ini ngelakuin itu. Nah, udah mah itu riweh ya, ditambah lagi kamu tuh bikin inisiatif. Ya. Coba ceritain dong, Oke. Okay. kenapa kamu pengen bikin inisiatif, apa aja inisiatif yang kamu bikin bareng Serving ID ya Oke. Okay. terutama. Coba share dong, Fik. Oke. Okay. Mungkin ngomongin inisiatif gitu ya. Baik lagi ke Surfing Idea. Ya, Surfing Idea ini memang kita analogikan, kita kategorikan sebagai studio ya, bukan ya, agency gitu yang dimana kemudian kalau agency bisa kita bilang mungkin bobot projectnya komersialnya itu akan lebih ya. besar. Kalau misalkan studio ini Hmm, workshop base, jadi memang kayak eksplorasi, terus juga seru-seruan. Ini masih ada nih dalam si jiwa uh, di jiwa studionya gitu. Nah, ya, makanya kayak sebenarnya juga baik lagi ke orang ya, maksudnya ke Fikri dan ke Lutfi memang kita kita selalu percaya bahwa serve ini memang aktualisasi ya, kita berdua gitu. ya, Kita ini suka untuk akhirnya bikin-bikinan gitu komunitas-komunitasan kayak misalkan contoh dari semester 2 dari zaman SMA aja Fikri ya, ini Raden Fikri khususnya kita mungkin nggak ngomongin Lutfi ya, ya beda gitu. Si Fikri ini dari kuliah ini memang suka akhirnya berorganisasi kayak ya, ikutan organisasi cinta ya, alam gitu ya terus juga akhirnya pas masuk kuliah juga ya, ambisius terhadap yang namanya pergerakan dan komunitas ya, gitu kayak misalkan sempat akhirnya kan DKV UPI jurusan baru nih belum ada ya, himpunan ya, terus akhirnya aku jadi inisiator untuk bikin ya, himpunan gitu terus juga akhirnya punya community punya himpunan terus akhirnya ya, semester 2 bikinlah Youth ya, Voice ada Youth Voice itu medium gitulah ya, bisa tonton mungkin juga lihat nanti di Instagram ya, youthvoice.xpc nah itu juga kayak bikin community di UPI kayak misalkan kalau misalkan nanti lihat si Instagramnya ada movement hmm, musik, skateboard, seni-senian gitu, ya, desain-desainan gitu ya. Nah misalkan kayak, nah suka banget untuk akhirnya bikin komunitas untuk akhirnya seru-seruan gitu. Terus tambah lagi kayak kemarin juga ikutan BDB 21 ya, kita mungkin bertemu di situ. ya, Terus juga itu juga inisiatif yang akhirnya bisa nge-develop aku sendiri terus juga jadi akhirnya ketemu ya, orang, komunikasi segala macam. Terus akhirnya tergabung di Norm ya, juga itu yang salah satu bikin kayak nambahin kuat juga kayak misalkan kemudian seru-seruan ini nih community base ini apalagi Norm gitu ya ya, jadi bikin kayak uh, seru aja gitu untuk dijadiin untuk akhirnya berkomunikasi sama orang nah karena memang basicnya memang orang yang suka berkomunitas dan seru-seruan terus hmm, akhirnya surfing ini jadi medium juga gitu kan tadi mungkin yang dimention di awal A26 plus ya, gitu ya A26 plus juga ya buat seru-seruan juga terus akhirnya ya, surfing idea pun ya buat ya, seru-seruan gitu maksudnya konteks seru-seruan di sini mungkin jangan dianalogikan menjadi
hal yang main ya terus ya, tapi kayak bikin diskus seperti ini, ngobrol di luar, ketemu di luar, bikin apa itu jadi sesuatu yang menurut kita seru. Nah akhirnya bagaimana kemudian antara kalau misalnya ngomongin dalam surfingnya ada inisiatif sama komersil, bagaimana kemudian komersil ini akhirnya bisa untuk ngasah kita, untuk akhirnya kita bisa terus peka terhadap fenomena apa yang sedang terjadi seru di kalangan mungkin di bisnis gitu ya, di F&B, di retail gitu ya. Nah, inisiatif ini adalah untuk sebenarnya eksplorasi dari kita masing-masing. Kayak misalkan dari awal berdirinya Surfing Idea udah ganti-ganti tim gitu ya, staff udah cukup datang masuk itu udah. Nah, aku kayak pengen coba untuk akhirnya bikin apa yang si staff ini, orang-orang dari Surfing Idea ini seru, mereka ini suka, ya bikin gitu. Surfing ini jadi medium aja buat mereka gitu. Nah, karena aku percaya bahwa inisiatif yang dikerjakan oleh kita ini jadi sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang baru ke depannya gitu loh. Jadi malahan sesuatu yang belum ada, sesuatu interest dari masing-masing ini jadi sesuatu yang akan jadi besar dan akan jadi seru ke depannya gitu. Makanya akhirnya inisiatif juga sangat dijalankan gitu di Surfing Idea. Tambah lagi maksudnya inisiatif yang dijalankan juga kalau misalkan ngomongin KPI, ngomongin influence, impact tuh kayak menurut kita mah impact diterima oleh orangnya yang menerimanya aja gitu, tapi akhirnya apa yang bisa kita sebarkan, akhirnya bisa kita share itu jadi sesuatu yang menurut kita seru aja untuk dilakuin gitu. Akhirnya makanya inisiatif kalau misalkan ditanya untuk apa sebenarnya, untuk aktualisasi aja gitu, untuk seru-seruan gitu mungkin. Tadi barusan ada pertanyaan masuk juga nih tentang pembagian job desk-nya bagaimana tuh Mas Fikri, kalau boleh tahu. Mungkin kalau nggak salah di Surfing Idea-nya sendiri ya kali ya. Karena kan tadi berkaitan sama inisiatif, terus kayak gimana Fik cara kamu nge-lead timnya juga gitu? Kalau misalkan ngomongin inisiatif sebenarnya kan ini juga masih berjalan ya. Baru berjalan Surfing Idea. Sekarang sejauh ini baru ada 3 inisiatif, yaitu regular graph tentang printed-an, terus ngomongin functional freaks tentang social media campaign terkait human invention gitu ya, self invention gitu. Terus ngomongin tentang dialektik, ini juga mungkin diskursus antar praktisi, lecturer, student atau entusias gitu. Nah mungkin karena baru 3 sejauh ini pembagiannya pun nggak terlalu berarti juga ya. Kayak misalkan maksudnya gitu, dalam 1 bulan itu kita memang punya kalender untuk akhirnya yang mungkin sudah planning sebenarnya adalah dialektik itu sebulan sekali berproses sama norm. Nah itu kayak kita ya di dialektik itu dibagi karena sebulan sekali, jadi ada post pro, ada sama ada after production gitu ya. Nah jadi kayak memang sudah ditentukan bahwa tiap akhir bulan aja nih si on airnya si dialektik ini. Jadi kayak dalam 1 minggu itu ada 1 hari untuk akhirnya kita bikin inisiatif. Sebenarnya ada 1 inisiatif baru yang belum kita post ya. Wah, apa tuh? Mungkin besok atau lusa. Ini ada Zin ini kita sebar, kita berkolaborasi sama salah satu entitas musik dari DKVUP, khususnya cruising. Kemarin ada acara musik itu, terus akhirnya kita bikin 1 zin untuk akhirnya bikin nambah seru lagi si acaranya nih. Itu ngebahas antara sepatu Air Max TN sama sandal Klom Sunda. Itu sama kalau dipandang dalam perspektif budaya. Nah, itu ada dalam gamenya, nanti kita akan post. Nah maksudnya gimana kalian inisiatif yang kemarin ini, jadi kayak kalau misalnya kita punya waktu nih di luar kita mengerjakan project komersial gitu ya, kita lakukan buat inisiatif. Jadi kayak pembagian jobnya itu simpel, kayak kalau misalkan itu sesuatu yang seru, kayak misalkan oke, kita kerja jam 11 sampai jam 6 misalkan sampai dia. Nah sisanya itu kalau misalkan kita nggak balik ya udah kerjain inisiatif karena seru gitu. Jadi kayak pembagian job desk-nya juga karena ini inisiatif kayak misalkan oke, kita bikin zin nih, aku sebagai desainer, sebagai writer, akhirnya aku bikin kopinya, terus akhirnya Arkan ini sekarang graphic designer ini dia suka zin, dia juga suka zin, dia suka style seperti apa, akhirnya ya udah masukin aja situ gitu. Jadi job desk juga kayak memang masih in terkait job desk dia di kantor seperti apa gitu. Itu mungkin kalau sebenarnya jadi sebenarnya kayak align gitu ya Fik ya, jadi emang selaras. Dan tadi yang kamu bilang kayak linear gitu sih. Betul. Mulai dari inisiatif, kemudian juga studio sendiri, sampai ke kuliah pun semuanya dijalankan secara paralel dan linear gitu ya. Oke. Nah, kita coba langsung spesifik ngobrol setengah jam ke depan ini lebih ke tesis aku ya, Fik. Karena kita coba menggali, tapi dari sudut pandang Fikri, karena kan
kita balik lagi ke judul diskusi atau Space to Face volume kedua ini adalah Regular Graph Emerging Designers Initiative. Tadi kan kita udah bahas tuh tentang emerging designer, kenapa akhirnya Surfing Idea ngebawa junior graphic design studio gitu, terus akhirnya inisiatif juga tadi dibahas. Nah, membahas tentang studio inisiatif ya gitu tadi mulai Fikri. Jadi kita tahu kan awalnya dari mulai kuliah, terus begitu lulus juga terlibat di desain bienal, kemudian juga mulai nginisiasi regular graph, um, functional freaks, dialektik gitu ya bareng sama norm. Dari terutama dari terutama dari regular graph ya, Pik. Kira-kira dari project tersebut teh dampak yang Fikri rasakan teh apa sih gitu, terutama mungkin aspeknya masyarakat yang datang gitu, Fik, atau misalkan kolaborator yang terlibat, mungkin spesifiknya ke dampak sosial, kira-kira tentang interaksinya seperti apa, atau misalkan ternyata tumbuh sesuatu yang bisa dikatakan attachment gitu, misalkan dari satu studio ke studio lainnya, mungkin bisa diceritain, Fik. Oke. Ya, kalau ngomongin regular graph, mungkin juga kemarin Mas Emma tergabung ya, tapi bukan dalam Sat tapi dalam Rurera gitu. Nah, mungkin sebenarnya impact, balik lagi ngomongin impact, Ya. kita nggak kayak bikin set kayak KPI nih, impact tuh harus ABCD dan itu harus terlaksana, sebenarnya enggak. Jadi kayak balik lagi, ini tuh seru-seruan gitu. Sebenarnya singkatnya adalah regular itu awalnya kita dikontak sama teman kita Roy, Ya. gitu. Ada tuh Roy. Roy itu yang ngajak kita kayak waktu itu mau nggak nih bikin di exhibition di IKEA. Ya. Dia kebetulan waktu itu dia di Kreasi Jabar, terus akhirnya ada pengen coba untuk undang kita untuk exhibition di sana gitu. Ya. Nah kita exhibition lah. Waktu itu sekitar kurang lebih 2 minggu sebelum Ya. Lebaran, itu 2 minggu sebelum Lebaran lah. Terus akhirnya kita kayak wah ini bikin exhibition, ngomongin exhibition kayak sesuatu yang exhibition kan kalau misalnya kita ngomongin beneran exhibition gitu ya, itu kan perlu struktural sistem proses yang nggak sebentar gitu ya. Terus akhirnya ya udah kita tulis jadi pajang karya aja nih, gimana akhirnya kita untuk jangan exhibition, pajang karya aja. Terus kita mikir lagi, nih kalau misalkan kita bikin sendiri terus juga akhirnya pengen exhibition pajang karya sendiri, kayak ini nggak akan keburu nih, dan juga kayak maksudnya balik lagi ke community ya, kayak kita juga nggak kayak ngapain gitu kan kalau misalkan cuman sendiri. Terus akhirnya kita mikir kayak oh gimana kalau misalkan kita undang aja nih teman-teman untuk akhirnya bikin satu pajang karya di IKEA itu di regular graph. Terus akhirnya nah waktu itu belum ada regular graph ya, namanya belum ada gitu. Terus akhirnya kita undang-undang lah, berarti kemarin 10 studio ya, 10 7 kalau nggak salah. Nah kemarin itu inisiatifnya aku bener-bener kayak regular graph ini pengen coba ngangkat studio-studio dari kampus yang berbeda-beda. Kayak misalkan kemarin juga kan dari ITB ada Mas Emeh gitu ya, Rorera. Dari ITANAS ada 109 Kreatif Arbor. Dari ISBI mungkin khususnya karena ada Billy, ada Arana Kolektif. Terus ada dari Dures segala macam kita undang studio-studio yang memang kita rasa cukup ada kenalannya, cukup dekat. Karena balik lagi untuk seru-seruan lagi ya, balik lagi. Kita undang studio, terus akhirnya kita bikinlah pajang karya itu. Nah sebenarnya kalau ngomongin impact, kita nggak kayak ngeset impact di awal, yang dibilangin di awal, tapi kayak pada akhirnya jadi bikin impact yang kita nggak sadarin gitu. Kayak apa contohnya, jadi kayak misalkan sebenarnya yang kita pengen coba yang kelihatan banget gitu ya, gimana kemudian akhirnya orang yang berkunjung ke IKEA ini tahu terkait ada studio-studio desain grafik mungkin nih khususnya di Bandung nih adalah studio-studio ini gitu. Tadinya sebenarnya pengen itu mungkin juga jadi terasa karena ada yang ngontak ke kita juga, oh ini studio ini yang ngerjain apa, itu ada. Terus juga akhirnya kita jadi bikin koneksi nih antar studio nih. Jadi si regularnya jadi semacam perkumpulan 7 studio itu aja gitu maksudnya. Jadi akhirnya kita berkoneksi dengan teman-teman studio lain juga jadi kayak akhirnya kenal. Nah itulah akhirnya impact yang terasa juga gitu. Terus akhirnya kemarin juga sebenarnya jadi ingat ada satu studio dari Australia, Barry namanya. Barry orangnya, tapi nama studinya Anywhere Anytime Studio. Nah, jadi akhirnya kita juga punya channeling ke sana dan punya experience untuk akhirnya ngundang dia gitu. Untuk jadi, nah ini juga di impact untuk kita khususnya ya, Surfing Idea gitu. Terus juga untuk teman-teman regular graph mungkin jadi semacam pintu untuk akhirnya bisa berkoneksi sama dia gitu. Kayak misalkan kita kayak bisa tahu kayak
perkembangan desain apa yang sedang ramai di Australia gitu kan, terus juga kayak fenomena apa yang lagi seru di sana itu kan jadi bisa jadi gerbang juga ya. Terus juga jadi kita tahu eksplorasi juga material untuk print ya, balik lagi untuk di print di sana, terus juga kita jadi tahu terkait bagaimana ngedekor si ruangannya untuk enak dilihat, jadi kayak impactnya benar-benar terasa, tapi mungkin kecil ya, nggak bisa dikatakan impact yang besar gitu, tapi kemudian impact kecil pun menurut kita pribadi seru gitu. Terus akhirnya kita sebenarnya yang paling kerasa adalah itu untuk akhirnya bisa mengkoneksikan studio-studio yang memang asalnya belum kenal gitu. Jadi seru aja sih untuk bisa akhirnya nge-connect-connectin orang studio gitu. Oke. Nah, kembali ke si regular graph-nya, tadi berarti kan salah satu impact yang sangat terasa itu adalah koneksi gitu. Kenapa akhirnya bikin si regular graph ini tuh juga bisa ngikat beberapa teman-teman untuk akhirnya bikin sesuatu, dan proses di situ kan jadi kayak proses untuk bisa ada attachment gitu, kayak Pik ya, kayak keterikatan antara Fikri dengan aku gitu, dengan Sarah, terus juga dengan beberapa studi-studi lain. Kalau misalkan ke sisi kolaboratornya, Fik, karena kan sebenarnya balik lagi kalau misalkan ngomongin konteks space to face itu adalah kita ngomongin soal ekosistem kreatif dan kemudian spesifiknya ke kreatif community space, yang mana hasil dari findings gitu ya, atau key takeaways yang aku dapatkan selama kemarin 2 atau 3 semester ini aku ngejalanin risetnya adalah ada 4 hal yang punya kontribusi terhadap creative community space untuk ngedevelop gimana kualitasnya bisa tetap terjaga dan bisa ditingkatkan. Yaitu pertama tentang komersial dan community based activation. Contohnya komersial mungkin udah tau lah, di beberapa creative space tuh ada toko showcase gitu dan akhirnya ngejual. Atau misalnya community based activation kayak yang dibuat sama Pak Besot gitu dan beberapa teman-teman rupa desain, bikin Terra Incognita terus akhirnya dibuka untuk umum dan gratis gitu kan ya. Itu kan mungkin yang aku bisa katakan sebagai community based activation. Terus study and research. Jadi kayak ada beberapa teman-teman yang ikut kelas di arsitektur, ada namanya placemaking. Jadi kayak fokusnya ke placemaking, gimana caranya ngedevelop sebuah space menjadi place gitu ya. Jadi kayak punya value yang lebih, nggak cuma jadi ruangan kosong tapi juga ada aktivitas di dalamnya dan seterusnya. Terus ada media dan publication gitu ya, social media dan publication, karena ada fenomena menarik yang aku temukan, Tevik, ada beberapa orang yang datang ke Grammars gitu ya, karena aku sempat di sana juga, datang karena lihat di TikTok gitu, datang karena lihat di Twitter misalkan 5 places to go di Bandung gitu, akhirnya mereka datang gitu, karena menurut aku itu berarti berpengaruh. Dan yang terakhir itu ada policy dan infrastructure fisik gitu ya, karena yang kali ini berkaitan sama Fikri itu adalah proses kerjasama Fikri bareng sama kita sebut Kreasi Jabar gitu ya, karena sebagai badan yang menengahi proses pameran tersebut. Coba boleh diceritain nggak, Fik? Maksudnya terjadinya seperti apa proses negosiasi atau misalkan kesepakatan dan seterusnya, respon dari Kreasi Jabar terhadap pameran regular graph di IKEA Kota Baru Parahyangan ini waktu itu seperti apa, Fik? Mungkin boleh diceritain. Oke. Tadi mungkin maksudnya mungkin yang kreasi ya. Bagaimana kalau akhirnya kita proses kita untuk akhirnya bisa untuk akhirnya dari awal mungkin ya. Jadi sebenarnya teman kita ini Roy ini dia memang apa ya bagiannya di Kreasi Jabar, tapi akhirnya dia yang akhirnya hubungin kita terus. Nah, jadi kayak ngomongin balik lagi terkait koneksi antar individu yang kita, khususnya aku pribadi juga anggap koneksi ini jadi sesuatu yang akan, maksudnya value-nya lebih dari apapun gitu. Karena balik lagi kalau misalkan kita biasanya mungkin di luar ini kita kayak nyari kerja itu kadang-kadang kan teman dulu, kita cari teman terdekat, kita juga mau ngebantu siapapun gitu ya, kayak cari dulu teman yang sedang dibantu itu, kayak koneksi itu, the power of connection itu jadi kayak sesuatu yang sangat penting gitu. Nah balik lagi mungkin Kreasi Jabar ini awal-awalnya dari Roy, dia tuh Roy itu akhirnya kontak kita untuk akhirnya bikin, waktu itu kan sebenarnya memang ada apa yang namanya tuh program akhirnya siapapun bisa pameran di IKEA gitu, tapi lewat Kreasi Jabar. Terus akhirnya bisa untuk nge-submit proposal, kirim ke Roy gitu ya. Terus akhirnya nanti sampai tim Kreasi Jabar selesai, terus siapa yang dipamerankan. Nah waktu itu sebenarnya prosesnya cukup cepat juga, karena mungkin juga memang waktu itu posisinya sedang mencari pengganti
ganti untuk pameran yang akan datang, karena waktu itu kebetulan mepet lebaran. Nah akhirnya kita dikontak langsung. Makanya mungkin kalau misalkan ngomongin secara effort yang sangat juga enggak juga ya, karena juga kita dikontak dan juga kita langsung kayak di mana coba proposal, terus akhirnya kita bikin langsung ACC gitu. Karena mungkin juga nggak tahu ya apa faktornya, tapi kayak kita bisa akhirnya ngundang student secara cepat dan untuk akhirnya pameran di IKEA. Jadi kayak gak ada salah satu effort yang cukup lebih ya untuk bisa di sana gitu. Mungkin setelah pamerannya tadi mungkin dimention juga ya, setelah kemarin setelah mereka terhadap pameran Regular Graph. Jadi mereka tuh kayak aware terkait ternyata si studio desain di Bandung ini tuh nggak cuman A doang, B doang katanya gitu. Ternyata ada ini ya, kalau misalkan nggak ada Regular Graph juga baru tahu. Nah gitu katanya waktu itu. Kata aduh ya lupa lagi ya, pokoknya ada yang bilang kayak gitu, dan jadi kayak beneran untuk akhirnya bikin impact mengenalkan studio ini ke orang tuh nyampe. Terus juga kayak UMKM itu kan ada ya UMKM yang di depannya itu depan venue pameran kita. Nah, akhirnya mereka juga jadi kayak minta dong kartu namanya, terus juga kayak ternyata ada studio ini, pamerannya ini ngomong studio tentang bergerak dengan ini, jadi kayak bikin koneksi karena kan memang tujuan si kreasi ini ya bisa kita tahu maksudnya terkait program-program kita banyak yang untuk akhirnya ngangkat UMKM nih, terus akhirnya gimana koneksi antara UMKM sama studio di sini jadi lebih punya konektivitas gitu lewat Regular kemarin. Nah mungkin sejauh ini yang terasa dan yang mereka utarakan adalah itu sih gitu. Oke. Selain tentang koneksi ya, kalau misalkan ngomongin impact dari si Regular Graph kemarin, kira-kira ada lagi nggak sih, Fik? Misalkan ada hal yang berkaitan sama aksesibilitas gitu, karena kan mungkin nggak semua orang bisa ke Kota Baru Parahyangannya, karena mungkin juga cukup jauh kalau lagi kita ngomongin konteks Bandung Raya atau Bandung gitu, Kota Bandung. Menurut kamu itu bermasalah nggak sih, atau ada sesuatu yang menarik yang kamu temukan tentang aksesibilitas? Ya, mungkin teraksesibilitas khususnya aksesibilitas ke tempat gitu ya, ke site. Nah itu sebenarnya pemerintah sudah coba untuk akhirnya bikin apa namanya kemudian itu teh bis Transpasundan ya. Nah kemudian sebenarnya terkait aksesibilitas untuk pemerintah itu maksudnya sudah cukup ada ini kita ngomongin IKEA ya, karena kemarin kita lakukannya di IKEA. Sudah cukup disediakan gitu fasilitasnya. Cuman kemudian perlu akhirnya aku langsung jadi refleksi pribadi gitu ya. Untuk bikin kayak semacam publikasi di Instagram, misalkan saya waktu itu karena publikasi reguler di Instagram, bikin kayak kalau misalkan mau ke Kota Baru Parahyangan, kalau misalkan motoran kan jauh ya, gitu jadi kayak refleksi untuk kalau misalkan kita berpameran lagi di tempat di site manapun ya, jadi kayak punya informasi how to aksesnya gitu. Jadi kayak bisa jadi kita kayak bikin kalian bisa pakai Transpasundan dengan jadwal keberangkatannya ini, ongkosnya segini, bisa nyampe di sini, akan berkoordinasi dengan kegiatan lagi talks poster B, jadi kayak bisa dibikin lebih sistematis dan lebih bikin pengunjungnya lebih lebih kerasa gitu terkait si impactnya, karena ada aksesibilitas yang memang sudah terarahkan juga gitu. Nah mungkin itu jadi bahan refleksi aja sih, maksudnya terkait aksesibilitas ke site itu nanti kita akan bikin inisiatif apa lagi, dan juga dimanapun juga gitu ya, terkait mungkin informasi terkait akses untuk akhirnya ke tempat itu perlu akhirnya misalnya disampaikan gitu lah, dipublikasikan gitu. Oke. Nah, bergeser dikit misalkan dari Regular Graph karena kan tadi Regular Graph untuk volume pertama atau edisi pertama kan di KBP ya, cukup jauh gitu. Yang tadi mungkin kayak ada beberapa ide-ide yang menjadi refleksi dan bisa jadi dikembangin untuk next event. Kalau misalkan ngomongin soal inisiatif yang kita pernah bikin, Vic, di Connect the Sites, kan di Fragment tuh, meskipun nggak terlalu lama gitu kan waktu itu durasi pamerannya. Ngomongin konteks aksesibilitas juga, bukan tentang masalah jauh atau dekatnya, kayak dorongan masyarakat sendiri sebenarnya ya akses mah terakses gitu ya, pintu mah terbuka gitu kan ya, dan gratis gitu ya, nggak ada biaya tertentu, dan nggak ada kayak yang boleh masuk cuma yang itu aja, atau kayak yang desain aja, atau yang pakai baju hitam aja. Respon pikirnya gimana, Pik, ngelihat itu? Iya, maksudnya karena
Itu jadi ngomongin ini ya, jadi ngomongin eksklusif dan inklusif mungkin ya, Iya, nggak sih? Ya, karena kan ini kan ngomongin soal si space, creative space ya, Fik. oke, ya, Jadi ya, ya. Mungkin, ngomongin gimana hmm, interaksi masyarakat dengan creative community space, kemudian juga gimana masalah-masalah yang terjadi di antara itu teh bisa teratasi. Karena sebenarnya ya, nggak usah ngomongin soal masyarakat luas lah. Orang-orang yang berpendidikan desain atau misalkan yang berada di ranah industri kreatif pun masih ada yang merasa seperti itu, Fik. Kalau kamu sendiri ngeresponnya seperti ya. apa? Nah, mungkin responnya aku adalah jadi refleksi aja sih buat Ya, aku pribadi khususnya gitu ya, pas kita ngeliat kita, maksudnya ini kita terkait ya, connect the site ya. Kayak bisa jadi mungkin kalau kita ngomongin creative space yang terdekat dan mungkin semua orang juga mungkin tahu hmm, Grammars gitu ya. Bagaimana kemudian ada cross usia, hmm, cross, maksudnya karakter-karakter individu di sana tuh beda-beda ya, banget gitu. Terus akhirnya gimana kemudian mereka tuh pengen datang ke sana gitu. ya, Nah, yang aku jadi bahan refleksi aku gitu ya untuk ya, akhirnya bikin ini ke depan adalah kalau misalkan creative space khususnya itu selalu akhirnya bisa bikin yang relate sama orangnya. ya, Kayak misalkan kalau misalkan kita, maksudnya kita jadi refleksi untuk program aku dan program ya, saya kemarin gitu ya, bahwa ya, kemudian bisa nggak sih bikin kita maksudnya ya, directory yang memang mungkin sebenarnya direktorinya sangat relate ya, sangat bisa ya, masuk ke siapapun. ya, Cuman kayak uh, eventnya si penarik masanya ini harus yang relate sama mereka. ya, Kayak misalkan mungkin let's say ada music aktivasinya gitu, terus juga mungkin let's say ada aktivasi apapun yang memang bikin orang-orang tuh pengen beneran datang ke sana ya, gitu. Entah mungkin sampai dengan uh, si layout pamerannya pun dibikin mungkin sekeren itu gitu ya, hmm, semenarik itu, karena mungkin hmm, orang lain yang datang tuh bukan gara-gara konten, bukan gara-gara penyelenggaranya, bukan gara-gara event, tapi gara-gara tempatnya. Nah, ya, kayak mungkin apalagi ngomongin site gitu ya, orang lain datang ke tempat beneran ruangan gitu ya, yang akhirnya mereka menikmati di situ, enjoy di situ dengan ambience-nya. Makanya kayak bahan refleksi kayak mungkin uh, kenapa yang datangnya juga itu ya, aja dan juga nggak ada yang baru, karena mungkin tempatnya kita kurang untuk akhirnya membuat tempat itu lebih hidup dan ya, lebih menarik sih. Jadi ya, kayak percaya bahwa kemudian konten acara gitu ya, hmm, objek pamerannya, terus juga sampai dengan ambience tempat dekorasi segala itu perlu akhirnya dimaksimalkan untuk bikin orang lain pengen datang sih, karena mungkin sejauh ini yang aku lihat kalau misalkan refleksi ke episode kemarin ya, ya, itu mungkin secara kontennya udah seru, ya, penyelenggaranya juga mungkin seru juga ya, gitu ya. Jadi kita gitu ya, maksudnya ya, BDB udah seru banget gitu ya. hmm, Terus akhirnya gimana akhirnya kenapa kemudian tidak sangat menyeluruh gitu, kayaknya mungkin tempatnya yang memang kurang untuk akhirnya ya, diminati untuk datang ya, gitu loh. Let's say bukan tempat ya, ketemu mono fragmen, orang lain pengen banget ke sana gitu, tapi mungkin kayak dekorasi kita khususnya ya, kayak mesti harus ditingkatkan ya, lagi untuk akhirnya orang lain suka di sana gitu sih. ya, ya, ya. Bener tadi kalau aku nangkep catat dikit ya tentang kayak setiap space ternyata memang punya market yang berbeda-beda ya, Fika. Betul. Maksud kamu teh mungkin kayak di fragmen seperti apa atau di misalkan galeri seni rupa gitu yang lebih condong ke eh, apa ya showcasing karya lukis atau misalkan beberapa karya yang beberapa dimensi di seni rupa teh seperti di salah satu senario seperti itu punya market yang beda juga ya Fik gitu. Begitupun juga misalkan dengan hallway Kosambi lah dikatakan. Nah, sejauh ini Fikri ngelihat seperti apa sih perkembangan kreatif community space di Bandung gitu, ngelihat konteks Fikri sendiri yang nggak cuma jadi pengunjung atau penikmat tapi juga beberapa kali kan ikut terlibat gitu ya. Misalkan di Ciapi di Grammars kamu juga pernah terlibat buat persiapan misalkan kita ada live waktu itu ya, misalkan streaming segala macam. Itu kamu ngelihatnya kayak gimana sih gitu? Begitupun juga dengan beberapa tempat lain, Pik. Ya, mungkin kalau misalkan tadi kita ngomongin terkait bagaimana mungkin Ya, perkembangannya, ya nggak sih? ya betul. Itu si creative space ini. Mm-mm. Nah, creative space ini khususnya di Bandung ya, itu kayak aku memang punya satu pandangan pattern sih. Mm-mm. Sebenarnya si creative space ini akan sustain, ya akan sustain atau tidak gitu ya. Ya, Aku melihat bahwa apa yang namanya ya, tren tren dia, aduh apa ya, ya, tren meter gitu atau maksudnya ya. pokoknya ada birth, ada sustain, sama ada ditinggalkan tuh apa ya bahasanya, mungkin ditinggalkan gitu ya, jadi lahir, Ya. Mm. sustain, sama tinggalkan. Nah, mungkin
di Bandung ini khususnya si perputaran diagramnya itu tuh cepet sebenarnya. Dikarenakan mungkin balik lagi ke jauh gitu ya, jadi ngakar ke aku coba akhirnya melihat ini pandangan aku ya, punten ada polisi-polisi maaf ya. Ini pandangan aku. Jadi kayak mungkin yang aku tangkap gitu ya. Orang Bandung ini punya archetype the creator sebenarnya. Yang dimana archetype the creator ini adalah seseorang yang seeking for something new selalu gitu. Terus akhirnya mereka selalu bikin sesuatu, mereka selalu mencari sesuatu yang baru, cenderung kan kalau kreator itu cenderung akhirnya meninggalkan sesuatu yang sudah dia anggap dia tidak menarik gitu. Nah akhirnya karena keberciptaan orang Bandung ini tinggi juga, terus juga terkait mereka pengen sesuatu yang baru juga cepat juga, terus akhirnya bikin tempat-tempat tuh kadang-kadang kayak hype selama 3 bulan tuh ke depannya, karena kreator-kreator ini, arsitek-arsitek orang-orang kreator ini sudah mulai pindah ke yang baru, tempat ini kadang-kadang jadi ditinggalkan gitu. Nah, jadi kayak misalkan diagramnya mungkin 2 bulan awal burst, terus akhirnya jadi sustain, di bulan ketiga rame nih pengunjungnya. Nah, bulan ketiga ke atas menuju ditinggalkan gitu. Nah, kayak pernah aku kalau misalkan khususnya di Bandung gitu, si tempat ini itu si creative space ini perlu akhirnya mereka bikin sesuatu terus yang relevan aja terus gitu, apalagi untuk masyarakat Kota Bandung, keeping up dengan sesuatu yang sedang seru aja, kayak misalkan mungkin tapi dengan stick to identity mereka gitu ya mungkin. Jadi kayak harus terus-terusan keep up dengan sesuatu yang seru gitu, kayak let's say gini, mungkin ada pattern pandangan aku juga terkait bagaimana kemudian let's say public jangan marah ya, jangan brand. Tempat A ini tadi ya misalkan di bulan 2 awal ini seru nih, di bulan ketiga ini selesai. Nah, di saat mereka sudah terlihat pengen, waduh ini kayaknya bentar lagi tinggal di tempat gue nih gitu, mereka tuh akhirnya dengan cara bikin aktivasi melibatkan komunitas baru, melibatkan entitas-entitas baru, tuh akhirnya bikin tempat ini semakin ramai lagi. Terus aja jadi si parameter yang nanti udah mau death ini balik lagi ke birth lagi, balik lagi, terus akhirnya kita bikin parameter ini terus-terusan ada di diagram antara birth sama sustaining. Nah itu mungkin jadi sesuatu yang perlu diperhatikan untuk pengelola creative space mungkin ya di Bandung khususnya. Itu pandangan saya gitu. Balik lagi. Cemiu ya, karena kita sama-sama juga lagi belajar, dan ya kita sudut pandang emang pribadi juga kan ya gitu, tidak mengatasnamakan apapun. Dan pengennya juga ya diskusi-diskusi ini semakin terbuka, karena kadang kita terlalu termakan dengan skeptis, kayak nggak mau ke tempat ini karena ini mah tempatnya sih yang nongkrongnya sih ini lagi gitu, misalkan nggak suka gue. Dan nggak masalah juga ya sebenarnya, setiap orang punya hak untuk punya ekosistem atau punya tempat yang dijadikan sebagai dalam tanda kutip markas, atau memang kesukaan atau favoritnya di mana, ya nggak masalah juga kan. Yang terpenting adalah gimana caranya sih barrier tentang aksesibilitas, dan orang jadi ada keinginan untuk datang teh juga jadi lebih tinggi gitu kan ya. Nah, Fik, aku pengen tahu dari pendapat kamu tentang ngomongin soal studi dan juga riset gitu ya, yang kamu lakukan sampai saat ini gimana, Fik? Maksudnya berkaitan juga kah dengan creative community, atau misalkan ya karena kan media desain ya, apakah kamu coba tetap membawa esensi, kayak tetap bawa nama creative community, atau misalkan ngelibatin inisiatif, atau seperti apa, Fik? Bocoran dikit dong. Oke, bocoran terkait studi gitu ya. Sisi sosial mungkin. Nah, karena balik lagi tadi mungkin juga aku udah mention terkait Ren Fikri ini orangnya suka community, berdampak ke dirinya, tidak berdampak ke studionya, berdampak juga ke kuliahnya. Gitu, kuliahnya ini memang aku pengen coba untuk mengerucutkan menjadi impact untuk community sebenarnya. Nah, tapi gitu ya, karena sekarang aku ini berkuliah di Magister ITB dengan penjurusan digital media, new media, digital media design. Kan ada 3 ya, regular, design leadership, ini ada episode di sini, terus juga ada new media, itu aku di sini. Nah, jadi kayak new media ini kita akhirnya difokuskan untuk bikin sesuatu yang baru gitu, media baru. Ya berarti otomatis output akhirnya harus jadi
tangible output yang kalian, Ya. maksudnya let's say nggak bisa dipegang pun tapi ada gitu. Jadi maksudnya menyinggung ke tugas akhirnya si magister new media ini. Nah, sebenarnya tesis awal aku ini pengen uh, judulnya ini karena memang community banget, judulnya itu adalah perancangan medium untuk perancangan medium digital untuk meningkatkan diri kepercayaan desainer pemula. Nah, jadi aku pengen bikin medium untuk akhirnya meningkatkan kepercayaan diri desainer-desainer pemula gitu ya, kayak lulusan SMK, lulusan S1 gitu, fresh graduate, terus juga praktisi-praktisi awalan gitu kan. Aku pengen banget studio-studio baru, nah pengen banget ngangkat itu. Untuk gimana untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Cuman kemudian karena outputnya harus TA, tesis itu nggak jadi gitu. Jadi akhirnya sekarang masih kayak memikirkan nih judul mau apa nih gitu, mau bawa apa. Tapi kemudian akan nge-anchor ke community sih, akan itu nanti outputnya pun new media, tangible output itu TA tugas akhir. Tapi aku akan berupaya untuk akhirnya bikin impact untuk community sih. Tapi kayak belum tahu aja untuk apa output akhirnya. Karena kan TA ya, kita udah bikin tugas akhir, bikin output. Jadi kayak harus berkolaborasi sama TA-nya sama outputnya juga. Jadi kayak belum kebayang untuk bikin apa gitu. Oke. Nah, mundur dikit. Kalau tadi ngomongin studi dan research, kalau misalkan dari sudut pandang balik lagi ke regular graph dan bareng sama kreasi Jabar gitu ya, karena kan segmennya di sini aspek policy dan infrastructure gitu ya. Kamu sendiri berharap seperti apa sih, Fik, yang terjalin antara katakanlah government institution gitu ya sama creative entity atau creative business gitu ya. Menurut kamu situasinya sekarang di Bandung teh kayak gimana dan kamu harapannya kayak gimana sih, Fik? Secara praktik aja gimana? Oke. Nah, mungkin yang harapan untuk akhirnya, mungkin ini untuk yang diharapkan untuk akhirnya mengesalkan ekosistem desain ya. Nah, mungkin aku percaya bahwa pandangan aku lagi ya, polisi mohon maaf. Aku ada dalam untuk akhirnya mensehatkan satu ekosistem apapun gitu ya. Dalam rangka untuk akhirnya kita menyehatkan satu ekosistem, mengembang dan mensustainkan satu ekosistem itu perlu ada 3 aspek yang akhirnya menunjang ekosistem ini akan sehat. Itu adalah aspek industri, aspek community, dan aspek institusi. Jadi industri, institusi, dan community harus tiga-tiganya harus balance. Nah, kalau misalkan kita tahu bagaimana korelasi antara government dan juga ya mungkin let's say institusi gitu ya dengan industri, dengan studio. Nah, kalau misalkan di Bandung gitu ya, institusi bisa kita tahu maksudnya ITB juga sudah ada jurusan desain gitu ya, sistem desain ya, ngomongin gimana ngesetting sistem desain. Jadi dulu sudah ada jurusan desain, terus juga bagaimana kemudian sekarang ngomongin industri dan community ini saling berkorelasi, karena kalau misalkan pengen industrinya sehat ya community-nya pun harus kuat gitu. Kayak misalkan sekarang sebenarnya industrinya ini sudah cukup mulai melek nih, kayak alhamdulillah kenapa survei yang ada berprogres sampai sekarang pun gara-gara banyak klien gitu yang udah mulai aware desain gitu, kayak khususnya mungkin identity ya, karena memang kita juga sekarang banyak mengerjakan identity, kayak banyak orang lain yang sudah mulai aware terkait entitas ini perlu idea gitu, perlu identity untuk akhirnya bisnis mereka itu berkembang. Nah, industrinya sudah cukup melek. Nah, ini komunitasnya ini nih, peran community akhirnya seperti space to face ini, regular graph, dialektik, semua ini peran untuk akhirnya menyatakan faktor aspek community itu. Jadi akhirnya kalau misalkan institusinya sudah sehat, sudah kuat, industrinya sudah aware, komunitasnya udah kuat, udah sistem kreatifnya pasti bakal berjalan dengan seru gitu, bakal sehat lah gitu. Nah, bagaimana kemudian sekarang peran institusi ini harus juga aware terkait bagaimana untuk mengembangkan komunitas, mensustainkan komunitas, terus juga peran industri bagaimana kemudian harus ikut andil dalam community juga. Terus akhirnya memang yang aku pandang bahwa community ini perlu akhirnya terus-terusan dikuatkan gitu, dikembangkan terus, sehingga akhirnya ekosistemnya lama-kelamaan aku yakin pasti bakal sehat gitu. Nah, mungkin itu sih kayak kolaborasi antar institusi, antar government dan juga praktisi studio itu harus kuat juga untuk akhirnya ngembangin community. Karena kalau misalnya komunitasnya udah kuat, percaya sih industrinya, terutama klien-kliennya pasti bakal banyak gitu. Itu sih mungkin. Nah, berarti kalau dari sudut pandang Fikri sendiri ngelihat masyarakat Bandung gitu ya, dalam hal ini konteks community dan masyarakat luas teh bisa dikatakan saling mendukung ya, Fik, sejauh ini gitu. Dan itu juga yang menjadi
alasan kenapa Serving Idea tetap ada dan tetap bisa terus ngebul gitu ya Betul, dapurnya. Ya enggak sih? betul, Ya, ya, betul, ya. betul banget. Berarti memang itu ada salah satu bukti nyata ya. Karena kan kalau dibilang studio desain di Bandung ya banyak ya Vic gitu ya. Dan Serving Idea muncul sebagai studio baru teh ternyata masih banyak juga ya demand-nya gitu ya. Ya, Tapi betul, betul, gimana betul. akhirnya tadi yang kamu bilang dari tiga aspek, industri, Institusi, terus institusi komoditi, dan community itu yang menarik untuk bisa di apa ya ditelusuri terus supaya tiga hal tersebut bisa saling ngedukung. Sepakat, Pik. Beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau misalkan ngelihat dari keseluruhan pembahasan hari ini gitu ya tentang tadi kalau aku sebutin dari community based activation, terus commercial based activation, kemudian studi dan riset gitu ya. Selanjutnya media dan publication, kamu ngelihatnya kayak gimana, Fik? Selain yang tadi policy, kan tadi kita udah bahas. Kalau media dan publication, kekuatan sosial media untuk akhirnya narik orang datang ke tempat gitu teh, kamu ngerasa hal yang sama nggak sih? Kayak ada orang yang datang ke Bandung karena emang ngelihat TikTok gitu ya, ada orang yang datang ke Jogja karena ngelihat Instagram, ada repostnya siapa segala macam. Itu menurut kamu gimana, Fik? ya, impact sosial media ke tempat tuh itu gede banget sih. Maksudnya Ya, kayak nggak ngomongin tempat pun, kalau mm, kita ngomongin tempat tuh udah jelas gitu ya, ya. Gimana kemudian distrik yang mungkin aku kunjungi setiap hari itu ya, distrik Cihapit. ya, Bagaimana kemudian orang lain tuh dari luar kota datang ke sana tuh update terkait tempatnya gitu ya. Jadi ya, sosial media itu jadi mouth to mouth, jadi bukan mouth to mouth ya, account to account sebutannya mungkin ya. ya, Untuk akhirnya bikin tempat ini jadi ya, hidup itu jelas gitu. Tapi kemudian ya, aku pengen coba ngambil terkait bagaimana kemudian impact sosial media ke sektor apapun. ya, Kayak misalkan kalau misalkan nggak ada sosial media, regular graph juga nggak akan ya, terjadi. Ini juga nggak akan semua aspek terkait aman. Nah, Mas Emang nggak ada suaranya. Nah, nah, masuk, masuk. Aman lanjut, aja. lanjut. Aman aja. Oke. Itu Lanjut, Fik. mungkin bagaimana kemudian media ini jadi sesuatu yang sangat penting gitu, apalagi untuk tempat. Jadi kayak kita, baik lagi kita sebisa mungkin bikin untuk akhirnya media ini bisa datang ke kita gitu akhirnya untuk bisa akhirnya uh, menyebarkan sesuatu yang baik untuk Ya, masyarakat dari tapi dari kita gitu. Jadi kayak kayak kalau misalkan ngomongin impact dari sosial media ya ya, sangat gede gitu yang dimana kemudian jadi refleksi untuk kita juga kayak kita harus bisa deliver sesuatu yang sangat ya bukan yang sangat ya jauh sangat yang akhirnya ya, bervalue untuk yang bisa disebarkan ya. sesuatu yang bisa berguna bagi orang juga gitu jadi kayak Mm, perlu banget sih maksudnya sosial media ya. khususnya. Sepakat. Berarti memang peran sosial media juga sangat signifikan ya, Fik ya. Betul. Dengan mungkin kita juga di sini karena ada teman-teman yang menyaksikan juga, kita coba encourage orang-orang siapapun yang datang ke setiap tempat tuh juga buat bantu mempromosikan ya, karena memang dengan satu kali post pun di story gitu ya, nge-tag dan nge-tag location segala macam tuh juga ya itu bisa ngedorong orang buat datang gitu ya. Betul. Itu tuh juga ngedorong ke sosial ekonomi juga ya, ke tempatnya, terus juga tukang parkir jadi pada Ya panen betul. gitu ya. Ya enggak Ya, sih ya, ya. sebenarnya itu menarik banget sebenarnya hal-hal positif yang nggak effort amat gitu ya nge-storyin mah ya, tapi Betul. itu sangat signifikan. Sepakat, sepakat. Oke, nah ini udah hampir habis peak waktu kita sebenarnya. Kita coba summary. Dalam hal ini mungkin nanti kita bakal summary-kan lewat postingan di Instagram ya, tapi kita coba berikan kesempatan buat Fikri juga buat nge-share di antara beberapa yang tadi disepakati. Kira-kira ada lagi nggak sih, Fik, yang menurut kamu menjadi dampak sosial dari adanya creative community space dari sudut pandang kamu? Ya kalau misalnya ngomongin creative community Hmm. space pandangan aku mungkin kita harus bareng-bareng untuk kalau ngomongin impact ya untuk impact ya khususnya kita harus bareng-bareng untuk akhirnya mengembangkan space satu dan space lainnya untuk jadi tempat-tempat kreator-kreator lagi gitu kayak misalkan Ya, uh, kita 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 mungkin tahu ada kita punya teman lima punya punya teman yang punya coffee shop hmm, gitu ya saya mungkin sekarang karena di Bandung khususnya coffee shop jadi satu tempat jadi creative space gitu jadi ya, udah bukan lagi coffee shop gitu itu ya, juga jadi riset yang kita kemarin ya, lakukan bahwa coffee shop udah jadi creative ya, space gitu ya
Nah, gimana kemudian kita terus-terusan akhirnya bisa untuk nge-support mengembangkan, menghidupkan creative space itu, kayak misalkan kayak contoh misalkan nanti Ya, surfing idea khususnya pengen coba ngembangin maksudnya pengen ngembangin komunitas dengan cara ngeseruin lagi creative space, kayak misalkan nanti regular grab nih tidak melakukan untuk akhirnya ke coffee shop gitu. Jadi di bulan ini di sini, bulan-bulan ke depan di sini, jadi kayak ngidupin ya, space-nya sehingga komunitas-komunitas di space itu jadi kebentuk gitu. ya. Karena kan tiap-tiap space punya apa ya Karakter istilahnya, yang karakteristik beda-beda ya. masing-masing. Ya, Nah, jadi kayak sepakat. orang lain jadi lebih aware kalau misalkan mau misalkan Ya. sejauh-jauhnya gitu ya, mau ada ngomongin workshop di coffee shop A, Ya. ngomongin kegiatan apa B di ini C, D. Jadi kayak bikin aware si coffee shopnya Identity ke orang lain, jadi kayak juga ya. ya betul, jadi kayak bisa bikin komunitasnya impact ke orang-orang yang datang juga Ya. gitu sih. Oke. Nah, untuk menutup, Fik, aku juga kasih kesempatan buat Fikri buat share kira-kira dalam selama ini tumbuh besar dan tinggal di Bandung ya, kamu punya rekomendasi nggak tempat-tempat places to go atau spaces to go gitu yang nanti kita coba liput nih, Fik? Oke, place to go mungkin aku mengakar ke sekarang ya, kurun 1 tahun atau 2 tahun terakhir sampai Ya. dengan sekarang juga heavy rotation aku adalah Ciapit rumah gitu. Mungkin ini Dulu tempat yang Ciliwung ya. sangat aku rasakan di Cili, mungkin itu ya, Ciapit, Cili, rumah, jadi kayak sesuatu yang daerah situ gitu ya, kayak mungkin tiap hari itu kerja, berarti kuliah dan makan mungkin. Nah, kalau misalkan rekomendasi mungkin untuk tempat untuk enaknya working, studying, terus hanging gitu ya. Ya. Itu mungkin ada di Public East. Ini mah karena maksudnya begini. Public East itu tempatnya sentral. Jadi benar-benar aku juga nanya-nanya. Jadi kayak aku ngeliat kan tiap hari juga sebenarnya kantor di Public East ya gitu. Betul. Terus kayak lihat orang yang datang tuh, mereka rata-rata bilang kayak tempatnya tengah, cocok untuk ketemuan, enak buat dipakai belajar. Jadi kayak aku bisa kayak ngerekomendasiin Public East jadi tempat untuk hanging gitu. Terus mungkin setelah Public East untuk working, hanging, dan studying mungkin Poland. Poland juga jadi tempat yang bisa banget dipakai untuk berkolaborasi ya, karena memang di sana juga ada galeri. Memang tempatnya juga didesain untuk tempat kolaborasi bagi siapapun, kayak itu juga seru untuk tempatnya. Terus untuk tempat lagi mungkin Cihapit sih. Coba maksudnya khususnya adalah pasar Cihapit. Sektor ya. Sektor gitu ya. Jadi kayak maksudnya aku sering banget untuk akhirnya tiap hari makan di situ gitu ya. Ada banyak makanan yang bisa dicoba di situ, kita kuliner gitu ya, Bandung maksudnya. Kemudian untuk makan karena tiap hari juga kerja. Mungkin weekend juga kadang-kadang hiburan gitu ya. Hiburan mungkin palet. Sejauh ini mungkin itu jadi dia juga coba untuk ngundang-undang terkait genre-genre musik yang dimaininnya di hari-harinya beda-beda gitu ya. Jadi kayak bikin preferensi orang juga bisa nyesuaiin harinya gitu, seru. Terus music gitu ya, music ya, khususnya music gitu ya, hiburan musik. Kalian seru sih untuk karena mungkin itu sih paling maksudnya ya. Oke. Siap. Menarik tempat-tempatnya, kita coba nanti share ya ke teman-teman. Barangkali pengen juga merasakan nikmatnya hanging, terus apalagi tadi studying dan working gitu ya, di beberapa tempat-tempat yang tadi Fikri rekomendasikan. Sampai mungkin juga nanti teman-teman bisa kolaborasi bareng, bikin suatu aktivasi dan lain halnya gitu ya. Oke. Terakhir, Fik, share juga dong apa yang bakal terjadi di beberapa waktu ke depan. Mungkin kamu juga bisa share kira-kira apa yang kamu pengen teman-teman kunjungi, atau misalkan kamu juga bisa promosi tentang Surfing Idea, kemana bisa ngontak, atau misalkan mau jadi kliennya Surfing Idea kayak gimana, mungkin juga bisa share. Boleh dong. Mungkin teman-teman bisa follow surfing.idea. Surfing Idea nggak pakai .surfing idea. Atau maksudnya itu jadi kayak untuk teman-teman yang ngomongin suka, maksudnya kita tuh sebenarnya komersial doang ya, kayak malahan kalau misalkan lihat Instagram Surfing ID tuh nggak ada postingan komersial tuh jarang banget. Kayak semuanya inisiatif maksudnya gitu kan, jadi kayak untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu kita akan bikin apa,
kita akan mengerjakan Ya. proyek apa, itu ada di Instagramnya sih. Mungkin kayak sejauh terdekat mungkin stay tune untuk dialektik aja, Ya. karena itu sebulan sekali itu pasti ada. Terus juga mungkin program-program terdekat nanti mungkin tuh Zin Ya. akan dekat-dekat ini, minggu-minggu ini juga. Ya. Terus juga mungkin kayak regular graph masih belum tahu, tapi pasti akan ada yang kedua, tapi belum tahu kapan. Pantengin Yang terus. pasti tahun ini. Ya. Betul. Itu sih mungkin sejauh ini, nanti inisiatif-inisiatif kedepannya ada di Instagram aja. Dialektik, bisikin dong siapa tamu selanjutnya. Yang pasti ya. Karena kemarin yang awal kita udah ngomongin graphic design. Ya. Yang kemarin banget kita udah ngomongin produk design sama teman-teman Dash A, ngomongin develop hijack sama cross. Nah, ketiga ini di luar produk dan juga grafis pastinya. Entah itu arsitek, art, interior, apapun nanti mungkin ada selanjutnya akan di luar produk dan grafis itu. Oke, terbuka nggak sih Fik buat orang yang mau kayak gue pengen ngomong dong dia di dialektik gitu? Gimana, ya, maksud sangat banget ya, kayak misalkan punya entitas, punya gagasan, punya produk yang pengen dibahas di dialektik, boleh banget sih, jadi kayak ngobrol dulu aja. Oke. Aman aja. Boleh dong di share emailnya Fik kira-kira. Oke. Buat iya, kalau misalkan ada yang ini ya, untuk kontak secara formal, boleh ke email aja, ada di serving.idea@gmail.com. Alright, nuhun pisan Fik waktunya. Selamat berakhir pekan. Keluar rumah nggak? Bandung macet jam segini pasti. Iya, besok Senin lah udah. Besok mulai kuliah lagi. Oke. Thank you Fikri, thank you juga teman-teman yang udah hadir. Sangat-sangat seru obrolan pada Space to Face volume kedua ini. Nantikan terus Space to Face volume selanjutnya, sepertinya akan di weekend lagi gitu ya, mungkin juga di weekend selanjutnya. Semoga bisa terus dipantau Instagramnya, boleh di follow di @site@site.com, dan juga di websitenya di www.site@site.com. Oke, nuhun pisan Fikri, nuhun pisan semuanya. Sampai jumpa di episode volume Space to Face selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus juga Instagram Site dan juga Serving Idea, di follow, di like kalau ada postingan. Thank you semuanya. Dadah. Selamat berakhir pekan. Mas Banu dan Abesot dan lain-lain ya semua. Hafiz, Safa, absen. Oke semuanya. Nuhun. Mungkin aku izin live. Yap. Oke. Thank you. Oke, thank you Vic. Dadah semuanya, nuhun. Thank you.